Shalom adik-adik semua, bisa lambaikan tangannya. Ya, Shalom. Shalom. Ya, ini banyak sekali ya sore hari ini yang join ya. Ada Raymond, ada Yefta pakai akun Ili Susanti, ada Gerald Ganteng, terus Paulus Triwarsono, Krista Christian, Rustin Gultom. Ya, siapa lagi? Aditya. Banyak deh pokoknya ya. Nah, yang di layar bawah ada Luisa Utagalung, Edward Besaliel, Aholiab Sagala, Josephine Oktaviani Prasetya, dan yang lainnya. Kakak-kakak admin, kakak-kakak TF Junior, dan juga ada Bu Neri juga. Tuhan berkati. Ya, semuanya kita mau siap memuji Tuhan. Coba berikan jempol dulu. Yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Berikan jempol ke arah kamera, saudara. Iya. Naik lagi, lebih dekat. Iya, goal. Nah, ya kali ini kakak minta maaf ya, tadi terlambat dan juga minta izin song leadernya hanya satu. Nanti kita doakan Kak Christine sedang kurang enak badan ya. Kita doakan agar Tuhan menjamah dan menyehatkan. Oke, kita mau memuji Tuhan sore hari ini dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari, piar sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan terus dipuji ya teman-teman, adik-adik. Dari terbit matahari sampai masuknya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita dapat kembali bersekutu sore hari ini. Dan kita siapkan hati kita untuk kita akan masuk dalam doa. Kita pujikan Bapakku baik. Kakak ajak semuanya sikap doa ya, tangannya dilipat. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku
Bapakku baik, Bapakku baik. Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi, semakin sungguh-sungguh. Bapakku baik, Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Semuanya sikap doa. Kita akan mendengarkan teman kita Zevanya yang akan berdoa. Silakan teman kita Zevanya. Yesus berkati kami untuk menjalankan ibadah TFJ pada sore hari ini. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Juga berkati kakak-kakak yang membimbing kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Kakak Zevanya dan mimpin dalam doa sore hari ini. Ya, kakak ajak semuanya on cam, yang belum on cam dinyalain kameranya supaya kita bisa saling bertatap-tatapan. Aduh kak, tuh bertatap-tatapan ya. Oke, yang se-on cam hebat. Ya, kita akan memuji Tuhan lagi sore hari ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Yo, tepuk tangan ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Wak, wak, wak. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Ding, ding, ding. Hati-hati gunakan matamu. Ding, ding, ding. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu, hati-hati gunakan. Yeay, hati-hati gunakan. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Oke, nggak apa-apa. Hati-hati gunakan perutmu juga, adik-adik. Kalau perut kita kasih tahu, hei, waktunya makan, ya makan, dikasih makan. Kalau perutnya sudah kasih tahu, hei, udah kenyang nih aku ini, jangan dikasih makan terus, adik-adik. Nanti perutnya bisa meletus. Wah, meletus perut hijau dor. Nah, bulan ini kita belajar tentang firman-Nya tentang anggota tubuh. Kakak ajak adik-adik nyalakan mic-nya dan tebak gambar apa ini ya. Gambarnya memang kecil. Kakak ingin tahu adik-adik konsentrasi atau tidak. Oke. Nyalakan mic-nya. Kecil ya, ini kecil ya. Siap. 1, 2. Kepala, terus ini. Ini. Ya ini.
Ini? Oke, hebat. Sekali lagi mau? Masih ada yang ketinggalan? Mau? Boleh. Oke, kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Bawah ke atas ya, benar. Terus. Ini. Hidung, terus. Oke, kita gunakan seluruh anggota tubuh kita. Kelihatan ini enggak ya? Agak silau ya. Oke, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kakak ajak kita nyanyi satu lagu. Terus nanti kita akan mendengarkan, menyaksikan pujian dari video Baduta dan Balita. Kita nyanyi dulu ya. Bangkit serukan nama Yesus. Tepuk tangan yang semangka. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat siapa? Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas skalanya. Sekali lagi Kak Rio. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar. Apa? Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas skalanya. Nama Yesus 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 di atas skalanya. Tepuk tangan semuanya. Kakak persilakan, kakak admin bisa memutarkan video Baduta dan Balita. Matahari bersinar, burung pergi sawah senang, harum semoga labungan di padang, semua mengajar kepada kita. Kau memuji nama Tuhan yang esa, kau memuji nama Tuhan yang esa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih asasa Tuhanmu, sehalah lapel lalu melauti tulaku kumah memuliakan mamamu. Allah Bapa selalu butuh di
Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Terima kasih kakak admin. Berikan tepuk tangan yuk buat teman-teman kita semua. Wah, salut ya adik-adik kelas Baduta Balita. Semangat memuji Tuhan. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak sekarang ini minggu keberapa di bulan apa ini? Juni. Minggu keberapa? Ayo. Minggu. Wah. Ya, pintar. Minggu keempat. Jadi, kita mau kasih kesempatan juga ya buat teman-teman kita yang kelas besar untuk memuji Tuhan. Ada kelas besar yang ingin memuji Tuhan sekarang live? Ada kelas besar yang mau memuji Tuhan? Kakak hitung sampai 600 ya. 1. Nggak ada. Oke kakak turun sekarang ke kelas sedang. Ada kelas sedang yang memuji Tuhan? Ya. Oke Brian. Silakan Brian. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Tak terasa aku bisa, bahkan berkuasa. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Oh, baik. Bersama Tuhan aku bisa. Kita berikan tepuk tangan buat Brian yuk. Pinter Brian. Oke, satu kali lagi kesempatan. Adakah? Yepta, Yepta. Ini di layar kakak banyak banget ya wajah ya. Jadi sorry nggak bisa ini. Silakan Yepta, yuk. Cong 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 ketondong, ada iblis di bawah kolam. Hatiku mau ditolong, Tuhan Yesus datang menolong. Oke, tepuk tangan lagi buat teman kita Yepta. Dong 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 kedondong. Ada iblis di bawah kolong. Hati-hati. Ya. Oke, para pemirsa sekalian, inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memperlihatkan wajah-wajah kita yang paling ganteng dan paling cantik dari seantero dunia ini. Silakan persiapkan untuk kita berfoto bersama-sama. Ambil sisir. Pastikan dengan irisan rambut yang paling wah keren. Yang cewek-cewek ambil bedak. Kaladin ini kakak ya. Supaya fotonya nanti bisa menarik, bisa di-endorse di IG. Oke. Ya, minta tolong kakak admin, kita foto bareng yuk.
Terima kasih kakak admin. Ya, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan teman-teman kita bernyanyi, foto bareng. Ya, nanti fotonya bisa ditukarkan sama Jasuke di depan rumah ya. Nanti teman-teman kasih tahu, Kak, ini Kak, Jasuke satu Kak, ini foto saya. Ya, bisa diskon Rp1.000. Kita akan siapkan hati kita, adik-adik, teman-teman semua, untuk mendengar firman Tuhan. Yuk, sikap yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Oke, tenang semua ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sikap doa yang baik, kakak serahkan ke kakak Aprilia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan sehingga kami Tuhan dapat beribadah TFC melalui online ini ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau menjamah kakak TFC yang bertugas kali ini untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus dan juga penyertaan-Mu Tuhan, Kau menjamah kakak TFC. Dan juga Tuhan Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore. Gimana kabarnya ini semuanya? Baik, Kak. Mana suaranya?
Baik, Yang Kak. sukacita jempolnya diangkat. Yang sukacita jempolnya diangkat. Ayo. Baik, Kak. Mana yang sukacita ini? Baik, Ada yang sukacita? Gak ada Kak, jempolnya. Semuanya sukacita, puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mengingat-ingat dulu firman Tuhan di minggu pertama. Ayo, minggu pertama yang nyampaikan firman itu seingat kakak, Kak Christine. Tentang apa yo? Halo? Loh, sudah lupa? Eutikus. Etikus. Etikus kenapa? Eutikus. Batas dari lantai. Ya. Dari lantai 3. Ya udah, betul. Etikus dia nggak fokus dengarkan firman Tuhan. Sehingga dia mendengarkan firman Tuhan sambil ngantuk. Akhirnya jatuh dari lantai berapa? 3 ke bawah. Akhirnya apa? Mati. Tapi puji Tuhan, di situ ada Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Akhirnya Etikus nggak jadi mati. Minggu yang kedua itu seingat kakak Kak Eko. Tentang apa itu? Tentang apa? Halo? Kalau pertama itu mata. Apa? Tentang mengutuki Daud. Oh iya, Simei. Simei mengutuki Daud di lereng di sebuah bukit itu. Simei neriakin Daud, menghujat Daud. Itu tentang mulut. Mulut kita nggak boleh menghujat seperti Simei. Akhirnya apa? Simei itu dipermalukan. Minggu yang ketiga. Ayo, minggu yang ketiga itu kakak ingat ada yang jongkok gitu loh. Sambil pencet-pencet hidung. Aduh karena boneknya gitu ya. Siapa itu? Daud membiarkan Saul hidup. Daud membiarkan Saul hidup. Siapa tadi? Yovela ya? Iya, pinter semuanya. Dikatakan itu tangan. Tuhan buat tangan ini nggak buat untuk mukul, untuk nampar. Apalagi kalau marah seperti Kak Eski katakan kemarin itu nggak boleh untuk mukuli tubuhnya sendiri karena ngamuk dipukuli cedok, nggak boleh. Tapi tangan ini untuk berbuat baik, menolong orang. Oke, sekarang kita mau belajar tentang kaki. Di sini semua punya kaki? Dilihat kakinya ada enggak? Dilihat kakinya ada enggak? Ada kaki kanan, ada kaki kiri. Kita mau belajar kaki. Dibawa kemana kaki ini? Berjalan kemana? Oke, kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Yovela Kris. Ya. Bisa minta tolong ayat 1 sampai yang ke-6? Terus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya hingga ia harus diusung tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami."
Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Iya, terima kasih untuk Yovela. Dikisahkan di sini ketika ada 2 rasul. Siapa namanya? Ada 2 rasul tadi, namanya siapa? Petrus dan Yohanes. Ya, Petrus dan Yohanes. Lagi berjalan menuju bait Allah. Dikatakan di situ di pintu gerbang indah duduk seorang pengemis. Pengemis apa jualan mas? Yang gini, mas gitu ya? Iya, dia pengemis. Karena dia lumpuh dari kecil. Orang lumpuh itu punya kaki enggak? Halo? Punya. Orang lumpuh itu punya kaki, tapi tidak bisa untuk berjalan. Adik-adik semua punya kaki toh? Punya kaki? Punya kaki. Bisa berjalan? Bisa berjalan. Kalau ada pujian mengatakan gini, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kira-kira kakinya adik-adik dibuat berjalan cari jiwa apa enggak? Kakinya boleh untuk nendang-nendang? Boleh? Enggak. Loh, kok enggak? Boleh untuk menendang bola. Kalau adik-adik jadi atlet bola, pemain bola yang hebat, kan kakinya buat nendang bola, ya. Ya. Dikisahkan di situ ketika sore hari, kurang lebih jam 3, Petrus dan Yohanes datang di gerbang indah, mau pergi ke bait Allah. Di situ ada seorang yang lumpuh dari kecil. Alkitab nggak menulis siapa namanya, beda yang kemarin. Kalau kemarin yang jatuh itu namanya siapa? Etikus. Masa Etikus gitu ya? Iya, Etikus. Terus kemarin yang mengolok-ngolok Raja Daud itu namanya Simei. Di sini nggak ditulis. Dikatakan bahwa orang pengemis itu harapannya apa? Kalau udah datang orang, dia teriak-teriak, Pak, saya minta uangnya Pak. Dengan harapan diberi uang. Setiap orang lewat depannya dia teriak-teriak. Itu pekerjaannya mulai dari dulu. Dia nggak bisa datang sendiri ke situ. Tapi dia ditandu oleh keluarganya, ditaruh di situ. Dengan harapan kalau ditaruh di situ nanti dapat uang, dia pulang diangkat lagi. Besoknya datang ke situ, terus akhirnya apa? Dapat uang, pulang. Kasihan ya lihat orang ini ya. Tiap hari ditandu, ditaruh di situ, nggak bisa jalan kemana-mana. Tentunya adik-adik harus bersyukur punya kedua kaki, bisa berjalan kemana-mana. Mau sekarang mungkin, saya mau pergi ke mana ya? Sekarang karena musimnya musim apa ya? Lagi pandemi, nggak bisa bebas ya. Mau kemana-mana nggak bisa bebas. Jadi kita mau pergi mungkin ke mall, waduh, wah banyak aturannya. Tapi kita bersyukur punya kaki, bisa berjalan kemana-mana. Beda dengan orang ini, dia punya kaki tapi nggak bisa berjalan. Oke, dari situ ketika Yohanes dan Petrus datang, orang ini berharap,
pasti aku dikasih sesuatu sama Yohanes sama Petrus ini. Dia teriak, Pak, saya minta sedekahnya Pak, gitu. Tapi apa dikatakan oleh Yohanes? Mungkin bisa dibacakan ulang ayat yang ke-6. Mungkin Yovela bisa dibacakan ayat yang ke-6 tadi apa? Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Iya, Yohanes dan Petrus itu berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi Yohanes dan Petrus ini punya apa? Yang dibaca Yovela tadi? Halo? Punya apa? Emas dan perak. Halo? Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi Tidak ada. Petrus dan Yohanes ini memiliki sesuatu yang hebat sekali. Dia punya apa? Nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Iya. Tuhan Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes tidak memiliki emas dan perak, tapi dia punya Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Aku punya Tuhan Yesus. Makanya dikatakan bahwa demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Kira-kira langsung berjalan enggak? Ya. Ya, jalan. Iya. Kita lanjut, kita baca lagi di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kakak minta tolong, ada akunnya Aku, siapa Pak. ini? Aku, Pak. Grace Yolanda, ya ada Grace itu. Aku. Ya, coba minta tolong Grace. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Stop dulu. Ia Sudah. Dikatakan bahwa tangannya Yohanes, tangannya Petrus ini dibuat nampar orang itu. Tidak seperti firman Tuhan minggu kemarin, tangannya buat nolong orang lumpuh itu. Dia bantu diangkat untuk bisa berdiri. Ternyata ketika dibantu oleh Petrus ini, orang ini jadi kuat berdiri. Yang tadinya duduk tok, bisanya cuma gerakin tangan dan tola-tolet tok. Akhirnya apa? Dia bisa berdiri kuat. Oke, dilanjut ayat 8, Yolanda. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Sudah. Ya, di sini ketika orang itu mengalami mukjizat, dia langsung melompat. Hore, aku bisa jalan. Puji Tuhan. Apakah dia langsung lari? Lari cari teman-temannya. Dia panggil, aku bisa berjalan. Wah, lari meninggalkan semuanya. Ternyata tidak. Orang ini setelah kakinya sembuh dari lumpuh, dia mau mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Dia mengucap syukur, dia memuji Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan karena berterima kasih. Sekian lamanya dia nggak bisa berjalan, hari itu juga dia bisa berjalan. Adik-adik, di sini ada suatu contoh yang luar biasa, yang bagus sekali ya. Dimana ketika kita mengalami suatu pertolongan Tuhan, kita nggak meninggalkan Tuhan, tapi kita mencari Tuhan. Kita masuk ke dalam bait Allah. Ayat 9, Yolanda bisa dilanjutkan. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi di padanya. Oke, di sini orang ini menggunakan kakinya
untuk berjalan ke bait Allah. Ketika dia mengalami kesembuhan, bukannya dia berjalan meninggalkan Yohanes dan Petrus, dia cari kesukaan sendiri, tapi orang ini berjalan menuju bait Allah. Karena lamanya orang ini duduk di gerbang indah, maka banyak yang kenal. Ketika masuk ke dalam bait Allah, bukannya ini yang biasanya meminta-minta di gerbang indah. Bukannya orang ini yang dulunya biasanya duduk tok. Tapi kenapa sekarang dia bisa kemana-mana sambil memuji-muji Tuhan? Jadi orang ini bisa bersaksi bahwa lewat kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus, orang ini bisa berjalan kembali. Jadi adik-adik, dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bagaimana Tuhan kita memberikan kedua kaki ini. Apakah kaki ini kita pergunakan untuk menendang-nendang, atau ketika di sekolah, besok kalau bersekolah kembali ya tatap muka, terus ada teman yang suka nendang, terus dibales, tak tendang pisan kamu gitu. Seperti contoh minggu kemarin ketika Daud punya kesempatan bisa membunuh Raja Saul, apakah tangan Daud ini digunakan untuk yang salah? Ternyata tidak. Cuma yang dipotong apa? Ujung jubah. Apanya? Jubah. Oh iya, ujung jubahnya aja yang dipotong. Berarti apa? Daud mempergunakan tangannya dengan baik. Sama juga dengan sore hari ini kita belajar kaki kita. Apakah kaki kita buat nendang-nendang kalau marah-marah? Apakah kaki kita seperti orang lumpuh ini bisa berjalan ke bait Allah sambil melompat-lompat kegirangan ketika kita mengalami mujizat oleh Tuhan? Adik-adik, kenapa ular itu kok nggak dikasih kaki? Kalau dikasih kaki nanti gigit. Ya betul, siapa itu yang jawab? Aku. Iya betul ya. Ular itu kalau dikasih kaki pasti gigit. Ya, coba kalau ada ular yang lewat, terus dikasih kaki, tuh pasti menggigit. Jadi kakinya dipergunakan untuk yang salah, untuk nginjek ular ya. Jadi kaki kita pergunakan untuk seperti pujian. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, sebelum kita akhiri firman Tuhan, mari kita tonton video dulu. Kak Admin bisa mempersiapkan videonya. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah."
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Ya, kita sudah tonton videonya, yaitu kisahnya sama dengan apa yang kita dengar tadi, di mana orang yang lumpuh tadi dijamah Tuhan Yesus akhirnya bisa berjalan. Dan ketika kita mengucap syukur, orang lumpuh ini ketika sudah bisa berjalan, bukannya meninggalkan Tuhan, tapi di situ dia mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah dan menjadi saksi buat semua orang yang ada di sekitar bait Allah yang dulunya lumpuh bisa berjalan karena oleh kuasa dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Oke, kita semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Kakak tunggu sampai semuanya siap-siap. Maha besar Engkau Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Sehingga sore hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu di TF Junior ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, di mana Tuhan ajarkan pada kami untuk senantiasa mengajarkan untuk anggota tubuh kami yang namanya kaki ini Tuhan. Tuhan tuntun senantiasa untuk berjalan mencari Engkau Tuhan. Berjalan menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga kaki ini Tuhan dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Andrianus tadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Oke, kita mau doa penutup sebelum nanti akan ditutup oleh Kak Eko PS atau Ibu Eko. Kita nyanyi dulu ya, biar konsentrasi sebelum doa. Dan nanti setelah doa, ingat masih ada sesi ayat hafalan buat adik-adik yang kelas kecil, sedang, besar. Kita nyanyi dulu King Kong badannya imut. Ya, oh kok imut Kak? King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek.
Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kakak serahkan ke Ibu Eko, monggo. Terima kasih Kak Eski. Yuk anak-anak semua, akan sikap doa untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Yuk, Bu Eko tunggu semua sikap doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang kami alami hingga sore hari ini, dan kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah TF Junior dari awal sampai dengan akhirnya. Semua ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada sore hari ini berkenan di hadirat-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan. Memberkati kakak-kakak TF Junior yang sudah melayani pada sore hari ini, memberkati para orang tua yang sudah mendampingi putra-putrinya, memberkati tim admin, memberkati anak-anak dari yang paling usia kecil sampai dengan yang kelas besar. Kiranya Tuhan memberkati, dan juga Tuhan berkati anak-anak kami yang mungkin sampai dengan sore hari ini belum bisa bergabung. Kiranya di minggu-minggu depan mereka bisa bergabung bersama kami. Juga memberkati persembahan anak-anak yang sudah diberikan untuk TF Junior. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menuntun jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari kita akan pujikan. Bapa, terima kasih. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, kita akan mendengarkan ayat hafalan yang sudah dikirim. Silakan kakak admin. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalms chapter 63 verse 4. I will praise you as long as I live. I will lift up my hands in prayer to your name. Psalm 63 chapter 4. I will praise you as long as I live.
Psalm chapter 63 to 4. I will praise you as long as I live. I will lift up my hands in prayer to your name. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalm 63 chapter 4. I will praise you as long as I live. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. I will lift up my hands in prayer to your name. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. I will lift up my hands in prayer to your name. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalm chapter 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. I will lift up my hand in prayer to your name. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalm chapter 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalm 63 verse 4. I will praise you as long as I live. I will lift up my hands in prayer to your name. Psalms 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalms chapter 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Psalm chapter 63 verse 4. I will praise you as long as I live. Oke, terima kasih kakak admin. Wow, banyak sekali ya. Walaupun ayat hafalan dalam bahasa Inggris, tapi anak-anak semuanya semangat. Kakak kasih jempol 2 buat semuanya yang sudah mengumpulkan ayat hafalannya. Sekarang kita akan melihat untuk ayat hafalan minggu ini. Silakan kakak admin. Disiapkan ya HP-nya untuk cekrek. Ayat hafalan kali ini dari Mazmur pasal 17 ayat yang ke-5. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyah. Nah, ini untuk semua kelas ya, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar. Mazmur pasal 17 ayat yang ke-5. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyah. Jangan lupa ya, bikin videonya, dihafalin ayatnya, dan dikirim sebelum hari Kamis jam 9 malam. Kak Kandi tunggu ya, nanti silakan dikirim videonya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu besok minggu. Dadah semuanya.